Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa belajar membuka hati guna melaksanakan kehendak Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Hanya mereka yang mau dibentuk dan mau melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya mendapatkan kelimpahan berkat. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, hidup kami seutuhnya berada di tangan-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu yang selalu patuh setia dan mau membuka hati untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah senantiasa berkenan tinggal bersama Anda, saya, serta kita semua, mendampingi kita di dalam persiaran hidup di dunia ini. Persoalannya, apakah Anda, saya, serta kita semua senantiasa setia pada rencana Allah atas hidup kita? Ataukah kita lebih senang mengikuti apa yang menjadi ambisi dan nafsu kita di dalam persiaran hidup kita? Maka hari ini kita diajak untuk belajar membuka hati dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Di dalam nubuat Nabi Yeremia, di dalam bacaan pertama pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita sebagai orang beriman harus berani seperti tanah liat di tangan tukang periuk, di mana ia menjadi indah, menjadi bernilai dan memiliki kualitas harga karena mengikuti apa yang menjadi kemauan dari tukang periuk itu. Begitu pula sebagai orang beriman. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya di dalam persiaran hidup kita, kehendak Tuhan menjadi keutamaan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hendaknya kita memberikan perhatian khusus dan juga tempat yang khusus bagi Tuhan, berbicara kepada Anda, saya, serta kita semua, menunjukkan ke arah mana kita mesti melangkah, ke arah mana kita harus memilih di dalam persiaran hidup kita. Jika kita tidak mampu dan kita terjatuh, sebagaimana tukang periuk itu memperlakukan tanah liat ketika gagal, ia akan diulangi, dibentuk kembali. Yang terpenting adalah kemauan untuk dibentuk. Jika Anda, saya, serta kita semua mengalami kegagalan dan kejatuhan, asalkan kita mau dibentuk dan terus mau terbuka akan perubahan, percayalah bahwa Tuhan akan memampukan Anda, saya, serta kita semua untuk menghadapi tantangan kehidupan yang datang silih berganti di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil pada hari ini, dalam Injil suci, menurut Matius, Yesus kembali mengajar kepada Anda, saya, serta kita semua menggunakan perumpamaan. Perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Demikianlah juga akhir zaman. Malaikat-malaikat Allah akan datang
memisahkan orang yang benar di hadapan Tuhan dan yang jahat di hadapan Tuhan. Sebagai orang beriman, mestinya kita sadar betul bahwa yang Tuhan kehendaki bukanlah kuantitas, bukan seberapa banyak orang menjadi percaya atau beragama. Tetapi yang diperlukan oleh Tuhan adalah orang yang tidak hanya hidup berdasarkan agama, akhirnya memiliki sikap agamamis, tetapi bagaimana kita diajak sebagai orang beriman menghidupi apa yang Tuhan firmankan. Tidak hanya didengar, tetapi juga diingat. Tidak cukup hanya diingat, tetapi juga dilakukan dan dilaksanakan. Dan segala sesuatunya dapat terjadi ketika kita memiliki keterbukaan hati untuk terus berbenah dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Beranikah kita untuk senantiasa mau dibentuk dengan keterbukaan hati dan melaksanakan tugas perutusan yang Tuhan percayakan dengan keikhlasan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah memang tak terbatas, tetapi seringkali tidak mampu kita rasakan karena kita lebih senang mendengarkan dan dipimpin oleh ambisi kita. Jika Anda, saya, serta kita semua ingin menjadi berkat bagi banyak orang, maka terbukalah dan rendah hatilah di hadapan Allah dan maulah untuk dibentuk dan berproses dengan setia di dalam rancangannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.